Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا نوديت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di masjid ini menyelenggarakan fardhu Jumat yang tengah berlangsung sekarang ini. Tadi saya telah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya lebih kurang, hai orang-orang yang beriman, apabila telah tiba waktu bagi kalian untuk menunaikan fardhu Jumat, maka bersegeralah kalian dan tinggalkanlah urusan-urusan perniagaan kalian. Sesungguhnya hal seperti itu adalah jauh lebih baik jika sekiranya kalian mengetahuinya. Dan apabila kalian telah selesai menunaikan fardhu Jumat itu, maka bersegeralah kalian, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah rezeki yang dikurniakan Allah kepada kalian, dan banyak-banyaklah bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kalian memperoleh keuntungan. Atas dasar itulah kita melaksanakan fardhu Jumat sekarang ini. Hari Jumat bukanlah hari libur, hari Jumat adalah hari kerja. Banyak negeri-negeri Muslim yang menjadikan hari Jumat itu sebagai hari libur mingguan dengan alasan yang sangat sederhana. Katanya hari Minggu adalah hari istirahat, hari libur bagi orang-orang Nasrani. Hari Sabtu adalah hari Sabat, hari libur bagi orang-orang Yahudi. Maka mereka ambil kesimpulan, kita jadikan saja hari Jumat sebagai hari libur bagi orang-orang Islam. Padahal tidak ada dasar nas yang dijadikan rujukan untuk menjadikan hari Jumat itu sebagai hari libur. Dari kata-katanya saja, hari Jumat adalah hari berkumpul, bukan hari libur. Dan digambarkan oleh Al-Quran di dalam ayat tadi, ketika hari Jumat itu orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sibuk dengan urusan perniagaannya masing-masing. Tiba waktunya menunaikan fardhu Jumat, wasnau ila zikrillahi wa zarul bai', bersegeralah kalian dan tinggalkan urusan-urusan perniagaan kalian. Jadi orang sedang kerja, tiba waktu Jumat, disuruh menunaikan Jumat, tinggalkan kesibukan kita sehari-hari. Karena memang bukan hari libur, maka sesudah hari Jumat itu kita tidak disuruh istirahat, tapi dikatakan Faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Bila kalian selesai menunaikan fardhu Jumat itu, bertebaranlah kalian di muka bumi dan cari rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kalian. Dengan nas itu tegas, hari Jumat bukan hari libur. Hari Jumat adalah hari kerja bagi umat Islam. Dan tidak ada manfaat menjadikan hari Jumat itu sebagai hari libur. Oleh karena kalau Jumat dijadikan hari libur, maka malam Jumat orang akan mengadakan pesta perkawinan, pesta ulang tahun. Orang tidak lagi membaca Yasin di malam Jumat. Hari Jumat juga dijadikan sebagai hari libur, maka tidak ada lagi perlunya membangun masjid-masjid di kantor-kantor pemerintah, swasta, di kampus-kampus, karena hari Jumat adalah hari libur. Sebaliknya, jika sekiranya hari Minggu dijadikan hari kerja, maka umat Nasrani berhak meminta kepada pemerintah untuk didirikan gereja-gereja di mana-mana, karena mereka
tidak sempat pergi ke gereja kalau jauh-jauh karena hari Minggu adalah hari kerja. Jadi tidak ada manfaatnya menjadikan Jumat hari libur. Biarkan saja seperti apa adanya sekarang. Jumat adalah hari kerja, Sabtu Minggu adalah hari libur, dan dengan itu nas perintah Al-Quran kita jalankan, dan kemudian kepentingan dakwah juga tetap kita jalankan dengan mengajak orang datang ke masjid pada hari Jumat ini. Dan dengan itu pula kita membangun masjid-masjid di mana-mana, di kantor-kantor pemerintah, mulai dari istana kepresidenan sampai ke kantor bupati, kantor lurah, kantor camat. Orang membuat masjid untuk menunaikan fardu Jumat sehingga dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, adalah satu kewajiban bagi kita umat Islam untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran. Seperti kita maklum bahwa Al-Quran itu berisi pedoman, petunjuk bagi umat manusia. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalamnya itu adalah petunjuk, penjelasan serta pembeda antara kebenaran dengan kesalahan. Dan setiap Jumat kita mendengarkan khutbah seperti sekarang ini adalah dengan maksud untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, mengingatkan kita setiap minggu adanya, supaya kita tetap melaksanakan tuntunan ajaran Islam, meningkatkan ketakwaan yang merupakan bagian atau rukun daripada khutbah Jumat itu sendiri, yang sering dikatakan oleh para khatib, usikum wa iyaya bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan tuntunan prinsip-prinsip Islam itu bukanlah semata-mata berkaitan dengan kehidupan pribadi, bukan semata-mata berkaitan dengan tata peribadatan, ubudiyah semata-mata, tapi melaksanakan ajaran Islam itu ada satu perintah agar kita dapat wujudkan ajaran-ajaran Islam secara kafah dalam kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan sebuah bangsa, kehidupan sebuah negara, bahkan kehidupan dari dunia internasional. Adalah kewajiban bagi kita bersama untuk memperjuangkan prinsip-prinsip itu agar terlaksana dengan sebaik-baiknya di mana saja kita berada. Lebih-lebih kita yang hidup di negara Republik Indonesia ini, di mana umat Islam secara kuantitatif memiliki jumlah yang cukup dominan, adalah satu kewajiban bagi kita untuk melaksanakan prinsip-prinsip itu. Dimanapun di dunia ini, ambillah contoh di bidang hukum, betapapun sekuler sebuah negara, tapi keyakinan agama mayoritas di satu negara akan mempengaruhi corak hukum yang dibentuk oleh negara itu. Kalau kita membaca pasal 2 Undang-Undang Dasar Filipina, ditegaskan bahwa Republik Filipina adalah sebuah negara sekuler. Ayat 2-nya mengatakan Gereja Katolik Filipina adalah terpisah dari negara Filipina. Ayat ketiga mengatakan pemerintah Filipina tidak akan memberikan bantuan dan dukungan kepada semua lembaga-lembaga keagamaan apapun yang ada di Filipina. Jadi secara teori konstitusi Filipina itu mengatakan negaranya adalah 100% sekuler dan agama Katolik sama sekali dipisahkan dari negara Filipina. Tapi apakah mungkin hukum Filipina itu lepas daripada pengaruh dari gereja Katolik? Sebagai satu contoh misalnya, sampai hari ini keluarga berencana tetap ditolak oleh masyarakat Filipina. Pada masa Presiden Arroyo, Senat Filipina meloloskan rancangan undang-undang tentang keluarga berencana, tapi segera diveto oleh Presiden Filipina sehingga tidak menjadi undang-undang. Sampai hari ini dalam undang-undang perkawinan Filipina tetap dilarang adanya perceraian karena doktrin dari hukum kanonik gereja Katolik menentang adanya perceraian. Jadi betapapun negara itu mengatakan dirinya adalah negara sekuler, tapi pengaruh dari agama mayoritas dari negara itu akan tercermin di dalam produk-produk hukum yang diciptakan oleh negaranya. Oleh karena itu, apalagi di negara kita ini, Republik Indonesia ini,
walaupun tidak disebutkan negara ini adalah negara Islam, juga tidak disebutkan dia adalah negara sekuler, tapi dalam kehidupan di mana norma-norma hukum Islam itu memerlukan adanya campur tangan negara, memerlukan kekuasaan negara untuk melaksanakannya, maka wajiblah negara untuk memfasilitasi dan menjalankan norma-norma itu dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Jadi sesuatu yang tidak dapat dicegah. Kalau kita lihat kepada rumusan-rumusan norma-norma syariah Islam itu, seperti yang kita tuangkan di dalam undang-undang tentang pemerintahan Aceh, bahwa syariat Islam itu meliputi bidang perkawinan, meliputi bidang perdata, meliputi bidang pidana, meliputi akhlak dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang menjadi kewenangan bagi Mahkamah Syariah Aceh adalah untuk melaksanakan kaidah-kaidah di bidang kekeluargaan, hukum perdata, dan hukum jinayat Islam. Memang seperti itulah keadaannya di seluruh negara Republik Indonesia. Prinsip-prinsip dari syariah Islam sejauh memerlukan kuasa negara untuk melaksanakannya, maka wajiblah negara melaksanakan kaidah-kaidah itu. Seperti kita ketahui bahwa ada rumusan-rumusan kaidah-kaidah hukum Islam di bidang peribadatan yang dapat terlaksana dengan sendirinya tanpa ada campur tangan negara. Orang wajib sholat 5 waktu misalnya, wajib orang itu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, tidak perlu ada campur tangan pemerintah. Paling jauh pemerintah hanya mengatur jam kerja dan sebagainya. Pemerintah tidak bisa menawar-nawar. Misalnya sholat Jumat itu fardu ain hukumnya bagi mereka yang tidak berhalangan menunaikan fardu Jumat seperti musafir, sakit dan sebagainya. Pemerintah tidak bisa nawar bagaimana supaya sholat Jumat itu jangan fardu ain tapi cukup sudah muakkad. Pemerintah tidak berwenang mengintervensi wilayah di mana agama secara otonom wajib menjalankan kaidah-kaidahnya, dan dia agama sepenuhnya otonom dan independen melaksanakan hal ini. Tapi ada hal-hal tertentu yang kaidah-kaidah agama itu tidak dapat terlaksana sendiri. Di bidang perkawinan dan pewarisan sebagai satu contoh, meskipun kita ingin supaya ada unifikasi hukum di negara kita ini, namun kenyataannya masyarakat kita adalah majemuk dan plural, dan kaidah-kaidah di bidang hukum perkawinan dan pewarisan mustahil untuk disatukan. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1996, maka di dalamnya tegas dirumuskan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, dan masalah pewarisan kembali kepada hukum agamanya masing-masing, dan ada peradilan agama untuk mengadili perkara-perkara di kalangan orang Islam yang tunduk kepada kaidah-kaidah dari hukum Islam. Lebih jauh daripada itu, di bidang hukum publik diperlukan adanya transformasi dari kaidah-kaidah syariah menjadi hukum nasional, dan ini belum sepenuhnya terlaksana. Tetapi dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh tegas dikatakan bahwa syariat Islam berlaku di Aceh, dan itu akan dituangkan dalam satu bentuk peraturan perundang-undangan yang kita namakan dengan istilah Kanun Aceh, yang di dalamnya justru berisi kaidah-kaidah hukum Islam yang kami rancang pada waktu itu. Maksudnya adalah supaya kita dapat menerapkan ketentuan-ketentuan syariat di bidang publik, khususnya di bidang pidana, dalam sebuah negara modern untuk menjawab tantangan-tantangan yang lahir di masa kini. Walaupun setelah lahir undang-undang, mulai dari undang-undang tentang Negeri Aceh Darussalam maupun undang-undang pemerintahan Aceh, syariat Islam itu sudah ditegaskan di dalamnya, kanun sudah ditegaskan di dalamnya, dan kami sudah mengubah kewenangan pengadilan agama menjadi Mahkamah Syariah Aceh dan Mahkamah Syariah Kabupaten Kota di Aceh untuk melaksanakan selain masalah-masalah di bidang nikah, talak, rujuk, waris dan lain-lain, tapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara jenayat yang diatur di dalam Kanun Aceh yang sampai sekarang belum maksimal dilaksanakan, baru terbatas kepada kaidah-kaidah klasik di bidang perzinahan, khalwat, khamar, maisir dan sebagainya. Padahal diperlukan satu perluasan agar kaidah-kaidah syariah itu terlaksana dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dan prinsip yang kami susun pada waktu itu adalah bahwa
dengan dituangkannya satu kaidah-kaidah di bidang hukum pidana ke dalam kanun Aceh, maka ketentuan-ketentuan hukum nasional di bidang ini menjadi tidak berlaku dan digeser oleh kanun khusus berlaku di Aceh, baik dalam undang-undang Aceh maupun di dalam undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Jadi prinsip-prinsip ini sangat penting untuk kita renungkan bersama, bahwa segala kemungkinan, segala fasilitas untuk ini telah terbuka sebenarnya, tapi belum dimaksimalkan baik oleh DPR Aceh maupun oleh Gubernur Aceh dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum Islam di bidang publik maupun di bidang privat yang sebenarnya telah terbuka dengan selebar-lebarnya dengan adanya baik undang-undang Nagoi Aceh Darussalam maupun undang-undang tentang pemerintahan Aceh yang berlaku sekarang ini. Harapan kita semua adalah dengan cara inilah maka tuntunan Islam terlaksana dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita. Walaupun tidak seluruhnya berlaku di Republik Indonesia, tapi paling tidak dapat berlaku di Aceh seperti yang menjadi tuntutan, aspirasi dan kehendak dari tokoh-tokoh, dari para ulama yang menginginkan supaya kaidah-kaidah syariat Islam dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat Aceh dalam membina kehidupan mereka sehari-hari. Saya berkeyakinan proses ini telah dimulai 10 tahun yang lalu, sejak tanggal 1 Agustus tahun 2006 ketika lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, 10 tahun sampai sekarang, dan masih cukup panjang waktu bagi kita untuk menyempurnakan apa yang telah kita tuangkan dalam kanun Aceh tentang kaidah-kaidah di bidang hukum perdata dan hukum pidana. Tapi sampai sekarang kita tahu juga bahwa hukum acara dari peradilan, dari Mahkamah Syariah Aceh itu belum dirumuskan dan belum dituangkan dalam kanun, sehingga pelaksanaannya masih belum optimal seperti yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan apa yang telah dirumuskan 10 tahun yang lalu itu akan menjadi satu kenyataan sekarang dan di masa depan, sehingga kehidupan masyarakat Aceh akan adil, aman dan tentram, di mana tidak hanya persoalan-persoalan sosial dan ekonomi terselesaikan, tapi juga tuntunan Islam dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan memberikan kesehatan, kejernihan berfikir kepada kita semua dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya secara damai, adil dan bermartabat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syariful khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala bismillahi maqbulul qadar wa la Allah ma'akum bi amri bada'i bihi min nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi wa sallasa bikum ayyuhal muslimuna min maradi yadi wa isi wa qala ta'ala mubira wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudara hadirin sekalian Jumat yang berbahagia, marilah kita akhiri khutbah Jumat yang kedua ini dengan sama-sama memanjatkan doa hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, baik dosa-dosa yang kami lakukan di masa-masa yang lampau ataupun dosa-dosa yang kami lakukan pada hari ini, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian dan kekhilafan kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah pengampunan kepada kaum muslimin dan muslimat seluruhnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Bagi mereka yang telah mendahului kami untuk
menghadap kehadirat-Mu. Terimalah mereka, ampunilah mereka, dan masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu Jannatul Naim. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat di mana saja di permukaan bumi ini, khususnya kepada saudara-saudara kami yang tertindas, saudara-saudara kami yang sedang berjuang, saudara-saudara kami yang membela tanah air mereka, membela agama mereka, membela keyakinan mereka, sehingga mereka terusir dari kampung halaman mereka. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan takwa kepada kami semua, khususnya kaum muslimin dan muslimat bangsa Indonesia dan muslimin dan muslimat yang ada di Aceh ini. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada mereka, berikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada mereka. Jauhkanlah mereka dari sebab konflik, pertentangan dan perbedaan satu dengan yang lain. Jadikanlah mereka orang-orang yang rahmah dan mawaddah, mereka yang bersatu dalam kasih sayang, dalam membangun dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang hidup di negara ini dan khususnya rakyat yang ada di Aceh ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.